Pernah dengar cerita tentang hantu yang suka menculik anak-anak saat maghrib? Di Indonesia, khususnya di Jawa, ada satu sosok yang sangat terkenal dengan legenda ini. Namanya Wewe Gombel. Menurut cerita rakyat, Wewe Gombel digambarkan sebagai perempuan berambut panjang akak-kokokan dan berpakaian lusuh. Ciri khasnya yang paling menonjol adalah payudaranya yang besar dan panjang, sampai bisa disampirkan ke punggung. Ia dipercaya tinggal di tempat-tempat sepi, seperti pohon besar, hutan lebat, atau rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Lalu, dari mana asal-usul Wewe Gombel? Konon, dia adalah arwah seorang perempuan yang semasa hidupnya sangat menderita. Versi cerita paling populer menyebutkan bahwa ia adalah seorang istri yang tidak bisa punya anak, lalu dikhianati dan disiksa oleh suaminya. Karena tekanan batin dan rasa putus asa yang mendalam, ia meninggal secara tragis. Arwahnya yang tidak tenang inilah yang kemudian gentayangan dan dikenal sebagai Wewe Gombel. Meskipun terdengar menyeramkan, Wewe Gombel tidak selalu digambarkan jahat total. Ia dipercaya hanya menculik anak-anak tertentu saja. Biasanya, anak-anak yang sering keluyuran saat maghrib, tidak menuruti nasihat orang tua. Atau yang paling penting, anak-anak yang diabaikan atau bahkan disakiti oleh keluarganya sendiri. Anak-anak yang diculik ini tidak disakiti loh, mereka justru disembunyikan di alam gaib dan seolah-olah dirawat oleh Wewe Gombel. Payudaranya yang panjang konon digunakan untuk menggendong dan menyusui mereka. Sebuah simbol keibuan yang terdistorsi karena penderitaannya di masa lalu. Setelah beberapa waktu, biasanya anak-anak ini akan dikembalikan ke keluarga mereka dalam keadaan selamat, meskipun mungkin sedikit bingung atau trauma. Jadi, cerita Wewe Gombel ini sebenarnya bukan sekadar cerita horor untuk menakut-nakuti. Mitos ini punya fungsi moral dan sosial yang dalam. Pertama, sebagai peringatan bagi anak-anak agar tidak bermain di luar rumah saat senja, waktu yang dianggap rawan. Kedua, dan ini yang lebih penting, sebagai kritik sosial bagi para orang tua agar tidak menelantarkan atau menyakiti anak-anak mereka. Wewe Gombel menjadi simbol kasih sayang seorang ibu yang hilang dan rusak akibat penderitaan. Dalam budaya Jawa, mitos ini bukan hanya cerita seram, tapi juga alat pendidikan dan refleksi tentang pentingnya nilai-nilai keluarga dan kasih sayang. Bagaimana menurut kalian? Apa ada cerita versi lain tentang Wewe Gombel di daerahmu? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya.